Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ajis dengan NIM 20121011112 dari kelas 5 PAIC. Saya dapat kelompok 4 dan berkesempatan untuk menjelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Dalam hakikat pengembangan kurikulum ini memiliki turunan-turunan atau banyak macam ya. Dari mulai pengertian apa itu pengertian pengembangan kurikulum, kemudian apa saja langkah-langkah pengembangan kurikulum, kemudian apa sih pendapat menurut para ahli mengenai pengertian dari pengembangan kurikulum, kemudian strategi apa dalam pengembangan kurikulum, kemudian faktor ya apa saja mengaruhi kurikulum, dan juga prinsip apa aja dalam pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama, saya akan memberikan penjelasan atau pengertian mengenai apa sih itu pengembangan kurikulum. Jadi, pengembangan kurikulum itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, instrumen ternyata kurikulum ini merupakan salah satu yang bisa meningkatkan kualitas pendidikan ya. Karena kurikulum ini sebagai instrumen yang sangat-sangat membantu ya. Sangat membantu siapa? Membantu seorang guru atau praktisi pendidikan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam mengajar kepada peserta didik dan juga kebutuhan dalam masyarakat. Jadi kurikulum ini, instrumen ini itu sangat-sangat membantu ya, sangat-sangat membantu seorang guru dalam memenuhi kebutuhan mengajar di dalam kelasnya. Sebagai patokan apa ini yang yang harus guru lakukan dalam mengajar di kelas. Jadi itu merupakan kurikulum ya, pengembangan kurikulum. Kemudian menurut para ahli menurut David Pratt mengenai pengertian pengembangan kurikulum, ia mengatakan bahwasannya proses pengembangan kurikulum merupakan proses atau kegiatan yang disengaja dan dipikirkan untuk menghasilkan sebuah kurikulum sebagai pedoman dalam proses dan penyelenggaraan pembelajaran oleh guru di sekolah ya. Merupakan ya, jadi udah saya sebutkan tadi, kurikulum ini merupakan suatu instrumen yang sangat membantu untuk seorang praktisi pendidikan untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam mengajarnya ya, kemudian menurut Seller atau Miller itu mengemukakan bahwasannya proses pengembangan kurikulum merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan terus-menerus ya, yang dimulai dari menentukan orientasi kurikulum ya. Jadi kurikulum ini tidak akan putus ya, terus-menerus akan ada gitu, tidak ada ya. Itu mengenai apa itu kurikulum atau pengembangan kurikulum. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai langkah-langkah pengembangan kurikulum. Dalam langkah-langkah pengembangan kurikulum ini ada 6 langkah. Ada 5 langkah dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama, kurikulum itu sebelum membuat kurikulum itu kita harus bisa menganalisis dan mendiagnosis kebutuhannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, merumuskan tujuannya. Tujuannya apa sih dalam pembentukan kurikulum ini? Tujuannya apa untuk pembentukan kurikulum. Kemudian setelah perumusan sebuah tujuan dari kurikulum, selanjutnya itu pengorganisasian materi ya. Materi apa saja yang harus ada dalam kurikulum tersebut.
Kemudian setelah pengorganisasian materi, selanjutnya perorganisasian pengalaman belajar. Nah, setelah itu yaitu penggunaan alat evaluasi, ya, mengevaluasi apa yang sudah disusun dari awal sampai akhir. Nah, itu merupakan langkah-langkah pengembangan kurikulum. Selanjutnya lihat di atas mengenai strategi pengembangan kurikulum, ya. Untuk strategi pengembangan kurikulum ini ada 4 macam atau 4 strategi. Yang pertama, dalam mengembangkan kurikulum harus bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum. Kemudian yang kedua itu harus bisa merumuskan dan menyeleksi pengalaman-pengalaman belajar, ya. Pengalaman-pengalaman belajar. Kemudian yang ketiga harus bisa strateginya itu mengorganisasi pengalaman-pengalaman belajar. Kemudian setelah 1, 2, 3 strateginya yang terakhir itu mengevaluasi kurikulum yang sudah dibuat gitu dari awal. Kemudian setelah strategi pengembangan kurikulum, lanjut ke faktor yang mengaruhi kurikulum. Dalam faktor-faktor ini ada 7 faktor, ya, ada 7 faktor yang mengaruhi pengembangan kurikulum. Faktor yang pertama adalah faktor perguruan tinggi, ya. Itu merupakan salah satu faktor yang pertama. Dan faktor yang kedua yaitu masyarakat luas. Masyarakat luas. Kemudian faktor yang ketiga adalah sistem, ya. Sistem apa? Sistem nilai. Dan selanjutnya itulah filosofis, ya, filosofis dan psikologis. Selanjutnya adalah politik. Selanjutnya adalah pembangunan negara dan perkembangan dunia ilmu dan teknologi atau iptek, ya. Jadi itu merupakan faktor-faktor yang bisa mengaruhi kurikulum. Ada 7. Yang pertama perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologis, politik, pengembangan negara, dan perkembangan dunia ilmu dan teknologi. Itu merupakan faktor-faktor mengaruhi pembaruan kurikulum. Selanjutnya yang terakhir. Yang terakhir teman-teman, di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai prinsip, ya. Prinsip-prinsip apa saja dalam mengembangkan suatu kurikulum, ya. Di sini ada ahli mengatakan, yaitu Nana Saudi Sukmadinata, mengatakan prinsip kurikulum merupakan dibagi dalam 2 kelompok, teman-teman. Kelompok yang pertama kelompok prinsip-prinsip umum. Kelompok yang kedua ada prinsip-prinsip khusus. Yang pertama prinsip umum. Prinsip umum yang pertama relevansi. Relevansi yang pertama, yang kedua fleksibilitas. Fleksibilitas. Yang ketiga kontinuitas, ya, berkelanjutan. Yang keempat praktis, ya, praktis. Yang kelima efektivitas. Itu untuk prinsip-prinsip umum. Kemudian prinsip-prinsip khusus, ya. Prinsip-prinsip khusus ini yang pertama prinsip berkenan dengan tujuan pendidikan, ya. Dalam kurikulum harus ada tujuan pendidikan. Kemudian prinsip berkenan dengan pemilihan isi pendidikan. Kemudian prinsip berkenan dengan pemilihan proses belajar mengajar. Prinsip selanjutnya adalah prinsip yang berkenan dengan pemilihan media dan alat pelajarannya. Media apa saja yang membuat seorang praktisi pendidikan itu mudah dalam menjelaskan suatu kurikulum. Kemudian yang terakhir prinsip berkenan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Nah, jadi itu teman-teman komponen-komponen yang terdapat dalam pengembangan hakikat pengembangan kurikulum yang sudah saya jelaskan tadi dari awal, mulai dari pengertian apa itu pengertian pengembangan kurikulum, kemudian pengertian menurut para ahli,
kemudian apa saja tadi saya sudah menyebutkan langkah-langkah pengembangan kurikulum, kemudian strategi apa saja dalam pengembangan kurikulum, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi pembaruan kurikulum, kemudian prinsip-prinsip apa saja pengembangan kurikulum yang sudah jelas tadi menurut Nana Syahudi Sukmadinata yang ada 2, umum dan khusus. Jadi itu saja teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai hakikat pengembangan kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.